Setiap orang yang dia kritik habis begitu selesai tidak menjabat nggak diapa-apain sama dia gitu. Tapi sahabatnya dia pun ketika menjabat dihabisi juga gitu. Kalau memang karena dia orangnya memang sangat idealis, rasional. Jadi dia nggak pernah personal. Karena itu pernyataan-pernyataan dia itu adalah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu saya juga mengatakan itu adalah kebijakan yang bajingan dan tolol. Dan banyak rezim ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang bajingan dan tolol. Ya, banyak. Omnibus Law adalah kebijakan bajingan dan tolol. Dan arogan. Arogan, sombong. Saya bisa pastikan itu. Itulah yang kira-kira kalau Rocky menyatakan sesuatu itu di seputar itu kebijakan. Jadi dan Rocky yang saya perhatikan ya, dia betul-betul merasakan kemarahan dan kejengkelan dari kaum buruh ya. Bertahun-tahun berdemonstrasi, capek, lelah, meninggal, luar biasa gitu. Kok sampai tidak Perpu dibatalkan oleh MK? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Gimana? Silakan. Ayo. Pak, soal aksi tanggal 10 nanti itu mungkin boleh dijelasin kenapa akan ke ILO dulu gitu? Ya, pertama ILO satu lembaga di bawah PBB yang ternyata juga merekomendasikan agar Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbaiki dan karena dianggap melanggar beberapa konvensi ILO yang yang sudah diratifikasi Indonesia. Karena itu kita perlu menyampaikan rasa terima kasih juga karena dukungan internasional penting, dan artinya kalau ILO menyatakan begitu, sekitar 150 negara lebih itu mengetahui bahwa ada masalah ketenagakerjaan yang anti terhadap semangat kebangkitan atau kesejahteraan buruh, dan itulah yang disuarakan oleh ILO. Jadi karena itu kita penting melakukan kunjungan atau simpati kepada ILO. Pak, nanti kan dari Sudirman ke Tamrin rencananya, apakah nanti akan sampai ke Medan Merdeka juga Pak menuju? Iya, jadi kan ini kita rencananya bisa memenuhi Jalan Jenderal Tamrin Jenderal Sudirman. Tentunya dari Patung Kuda pengennya sih ke istana, tapi kan nggak boleh. Kita tahu sendiri bahwa istana ada beton kan, ya jadi nggak apa-apa kita sampai di situ. Tapi kan yang penting mereka tahu semakin besar kita punya aksi, semakin menunjukkan bahwa kita adalah dalam kesungguhan gitu. Mengantar rekomendasi ILO ke target. Nah, apa? mengantar rekomendasi ILO ke Presiden. Dan sekaligus rekomendasi ILO yang sudah tertulis itu kita bisa, kalau kita antarkan ke Presiden. Wah, ini loh, dunia internasional juga sudah kira-kira prihatin terhadap terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya ada harapan Pak dari aksi ini akan ada audiensi misalnya dengan KSP atau? Tidak. Kita paling tidak keputusan ya dari ASB hanya ingin membubarkan diri setelah Presiden mengeluarkan Perpu pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Bahwa sebelum adanya pencabutan terjadi dialog antara tim dari ASB dengan tim dari istana, itu cerita lain. Tapi secara umum federasi dan konfederasi di dalam ASB menyatakan kita hanya ingin bertemu Presiden setelah Presiden menandatangani
Perpu pencabutan Omnibus Law. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu atau dalam waktu-waktu itu. Nah, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa lah. Mudah-mudahan segera ditandatangani. Dan setelah itu kita siap duduk menyusun kembali lebih argumentatif dan lebih rasional. Sebenarnya itu. Jadi tidak ada bagi kami siapapun yang menemui presiden ya kemudian hanya diberikan janji-janji itu keledai sifatnya, keledai ya, karena saya melihat ada beberapa pimpinan buruh yang seperti keledai, datang sekali, dua kali, tiga kali masih dibohongin, masih percaya juga. Kita ASB, pimpinan-pimpinan kita di sini bukan keledai, paham ya? Kita manusia yang cerdas dan sadar akan penindasan yang nyata dan maupun sembunyi-sembunyi. Karena itu posisi kita. Pak, ini kan tuntutannya sama ya terkait dengan pencabutan Perpu Ciptaker. Ya. Dan kalau nggak salah tanggal 10 itu Kasbi juga akan menggelar, kenapa itu berbarengan? Sama. Itu berbarengan. Aliansi dengan Kasbi bareng. Bareng. Wah, namanya apa saja boleh. Organisasi apa saja boleh. Yang penting isunya pada waktu itu ya cabut Omnibus Law. Kalau ada isu lain silakan bikin ini sendiri. Sementara kan Partai Buruh akan menggelar aksi itu pada besok 9 Agustus. ya. Kenapa tidak berbarengan padahal tuntutannya sama gitu? Ya itu faktanya memang kita tidak berbarengan dengan dia karena metode perjuangannya berbeda. Dan juga perjuangan kita tidak lagi percaya kepada otoritas pembuat peraturan dengan cara berargumentasi dan berdebat, tidak lagi percaya. Karena mereka yang ada di istana maupun ada di DPR adalah mengabdinya kepada oligarki. Oligarki yang atau pengusaha-pengusaha atau pemodal-pemodal yang serakah. Kaum buruh dan rakyat pada umumnya dipinggirkan dalam pembuatan proses undang-undang. Terbukti itu Omnibus Law terjadi, termasuk mengenai kepada saudara lu wartawan. Ya kan? Kira-kira begitu. Kita jadi seperti itu, beda. Nah, masih ada yang percaya terus, nah kita enggak. Tapi saya enggak menyebut siapa lah. Silakan Anda sendiri aja. Satu lagi Pak, mungkin Pak, ini kan pernyataan Rocky Gerung pada waktu itu ketika konsolidasi aksi juta buruh di Bekasi, dia melontarkan kritik. Betul. Dan ya soal bajingan tolol itu yang sekarang lagi diproses laporannya di kepolisian. Nah, apakah aksi tersebut ada hubungannya dengan pembelaan? Oh tidak. Kritik. Kehadiran Rocky Gerung adalah untuk memberikan argumentasi atau pembenaran dari kenapa kita harus aksi, dan nyata di situ dia punya argumen yang bagus. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Rocky Gerung itu yang saya kenal pribadi, dia orangnya sangat tidak peduli personal, dia hanya peduli soal kebijakan. Setiap orang yang dia kritik habis begitu selesai tidak menjabat, nggak diapa-apain sama dia gitu. Tapi sahabatnya dia pun ketika menjabat dihabisi juga gitu. Kalau memang karena dia orangnya memang sangat idealis, rasional. Jadi dia nggak pernah personal. Karena itu pernyataan-pernyataan dia itu adalah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu saya juga mengatakan itu adalah kebijakan yang bajingan dan tolol. Dan banyak rezim ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang bajingan dan tolol. Ya, banyak. Omnibus Law adalah kebijakan bajingan dan tolol. Dan Arogan, sombong. Saya bisa pastikan itu. Itulah yang kira-kira kalau Rocky menyatakan sesuatu itu di seputar itu kebijakan. Jadi dan Rocky yang saya perhatikan ya, dia betul-betul merasakan kemarahan dan kejengkelan dari kaum buruh ya. Bertahun-tahun berdemonstrasi, capek, lelah, meninggal, luar biasa gitu. Kok sampai tidak Perpu dibatalkan oleh MK, dibikin lagi Perpu, disahkan nih. Ini kan bernegara kayak main-main gitu. Dan Rocky menyaksikan itu. Sebelumnya pidatonya juga mengantarkan soal itu. Jadi tiada urusan pribadi. Dan teror-teror kepada Rocky yang saya dengar ada, itu tidak boleh ada lah, tidak boleh terjadi. Masuk pelaporan-pelaporan yang sekarang. Teror atau yang rumahnya dicatat-catat atau dilempar. Telur busuk. Ada dilempar juga ya? Ada dilempar, itu nggak baik. Karena kalau teror itu akan mengundang teror.
dan bangsa kita nggak beradab jadinya. Saya usul penyuruh pelaku teror itu bertobatlah, hubungi mereka, jangan jadi teror karena akan mengundang lagi teror, akhirnya menimbulkan perpecahan. Kira-kira seperti itu. Kalau sampai sore hari tidak ada penyambutan undang-undang omnibus law dari Presiden, apakah akan Nah, itu yang harus ditanya kepada Panglima ini lapangan. Jadi lihat suasana kebatinan di lapangan. Jangan sampai kita bubarkan, kita malah dilemparin sama kaum buruh. Itu lubang jahanam. Kok dibubarin? Katanya kita mau memperjuangkan. Itu sangat boleh jadi seperti itu. Begitu kita bubarin, saudara-saudara kita bubar, kita dilempar sama aqua gitu kan, apa namanya, air mineral gitu. Ini pimpinan gimana kok ngebubarin orang kita lagi semangat gini. Jadi itu lihat suasana kebatinan di lapangan. Saya rasa itu, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mewartakan dengan baik. Ya, satu lagi Pak, izin Pak. Siap. 10 Agustus kan rencananya bakal ada aksi yang bertajuk aksi tangkap Rocky Gerung. Itu yang dipimpin oleh relawan barisan Jokowi, yang pimpinannya merupakan kepala BP2MI, Pak Benny Ramdhani. Izin tanggapannya bagaimana Pak? Saya 7 tahun jadi kepala BNPB TKI. Saya lelah menurunkan angka kematian di luar negeri, sehingga di akhir masa jabatan saya TKI yang meninggal di luar negeri 113 orang. Sekarang yang meninggal per tahun kira-kira 700 orang. Harusnya Benny ngurus itu. Kenapa zaman saya bisa turun sampai 113 orang, sekarang 700 orang per tahun meninggal dunia? Pasti karena tidak becus memanage masalah migrasi manusia. Kalau becus nggak mungkin, harusnya 113 turun. Berarti nggak fokus. Jadi urus aja yang menjadi tugas utamanya. Apalagi kalau demo di hari kerja dan sebagainya, itu sesuatu yang keliru. Dia boleh demo Sabtu Minggu silahkan, tapi di hari kerja tidak boleh. Dan dia mengorganisir waktunya habis pakai untuk urusan ini, sementara tugas utamanya, saya tidak mau mengomentari ini. Tapi saya begitu melihat itu, terus lihat cari data-data, loh kok data saya berhasil meminimalisir TKI yang meninggal dari banyak ya, karena kerja turun sampai 113 di 2014. Naik sampai zaman dia sekarang 700 orang per tahun meninggal. Karena pasti intervensi negara terhadap pelindungan jauh berkurang dengan TKI. Itu fakta. Anda bisa buka di Google. Sebuah apa saya ngomong, ya kan? Silakan buka Google. Lebih dari 3 kali lipat orang meninggal di zaman rezim Jokowi dan kepala badannya Benny ini gitu. Bang, kira-kira itu. Ini kan di luar tergabung sebagai gerakan people power. Mau bicara people ini people power. Tidak hanya kalangan buruh. Apakah ini? Ini people power. People power itu ya adalah kekuatan massa. Zaman 2500 tahun yang lalu, di hadapan Senat Romawi Yunani, berkumpul manusia meminta para senat dan kaisar untuk merubah kebijakan. Dirubah kebijakan. Itu dah awal disebut people power. Kemudian apalagi perubahan-perubahan banyak yang tadi itu people. Jadi people power jangan selalu diidentikan dengan menjatuh-jatuhkan pemerintah, menjatuh-jatuhkan presiden. Itu tidak identik. People power kekuatan rakyat. Gitu. Kecuali presidennya itu luar biasa zalim, jahat dan sebagainya. Ya ada di berbagai negara pun akhirnya people power berujung pada menjatuhkan. Sampai saat ini kita belum melihat Pak Jokowi perlu dijatuhkan dengan cara people power. Nah, nggak tahu kalau undang-undang omnibus law ini nggak dicabut, jangan-jangan ada kesimpulan lain. Nah, kita nggak tahu kapan gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya oh ya, saya sudah minta tolong kepada polisi agar sama-sama menjaga. Kita temanya hanya omnibus law dan lain-lain tadi ya. Di luar itu adalah bukan kita, dan silakan minta izin sendiri. Gitu. Jadi clear ya. 10 Agustus bukan gerakan menjatuh-jatuhkan Presiden Jokowi atau siapapun, tapi gerakan menjatuhkan, menginjak-injak kebijakan yang merugikan buruh dan rakyat pada umumnya. Satu lagi Pak, Ya. apakah bagian dari people power ini berkesinambungan dengan yang pernah digaungkan oleh Pak Amin Rais dan Sujatmiko? Oh, nggak ada hubungan. Kita nggak pernah berkoordinasi soal itu karena isu kita berbeda. Tapi bahwa ada nuansa yang barangkali mirip-mirip, itu boleh-boleh aja, dengan siapapun boleh gitu. Tapi tidak berkomunikasi. Tidak. Saya berkomunikasi pun belum pernah itu. Jadi ini murni buruh, murni untuk Anda semua ini.
Ya, untuk kita semua, Anda hati-hati. Ini penting nih. Selain komisaris dan direksi adalah buruh, adalah karyawan, adalah pegawai, adalah pekerja. Termasuk jurnalis ya. Satu tingkat di bawah direksi dan komisaris adalah pekerja. Jadi kalau direksi dan komisaris itu mewakili pemilik modal, oke? Tapi begitu dia merekrut orang, kamu jadi wakil direktur atau kamu jadi kepala divisi, itu buruh. Karena itu sekarang mulai resah teman-teman. Manajer mulai resah. Ada yang beda pesangonnya, dia pensiun harusnya 5 miliar atau cuma 3,5 miliar. Karena berlaku undang-undang Omnibus Law. Kan nggak ada. Iya, Bahkan kontrak lah sekarang. Jumlah masa aksinya diperkirakan berapa ya? Pak Arif tadi menyatakan optimis dengan pertama masa aksi inti kita ditambah dengan laporan beberapa organisasi akan bergabung. Pak Arif optimis bisa menghadirkan sekitar 1 juta orang tadi. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa plus wartawan 50.000 hadir ya. Ya kenapa tidak ya? Kenapa tidak ya, wartawan banyak kan gitu. Nanti agenda aksinya apa saja, Pak? Ya itu tadi udah ada selebaran kan. PDF-nya ada. Oke, cukup yang lain? Oke ya, makasih ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.